Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Duyati dari kelas D Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu perkembangan kognitif dan materi yang kedua yaitu perkembangan psikososial. Baik, materi pertama yaitu perkembangan kognitif. Konsep dasar perkembangan kognitif dari berbagai ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Jean Piaget beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Oleh sebab itu, proses genetik diyakini berdasarkan dari kondisi biologis seseorang. Dalam hal ini, kondisi biologis dapat dilihat melalui adanya perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada sistem saraf. Misalnya, seorang yang bertambah usia, maka susunan-susunan sistem sarafnya semakin kompleks. Bahkan, akan kemampuan yang dimiliki akan semakin bertambah. Jean Piaget mengatakan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental dari seorang anak yang berbeda usia, maka perkembangan intelektual secara kualitatif juga berbeda. Yang kedua yaitu David Ausubel. Konsep teori kognitif David Ausubel mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam dua jenis, yaitu belajar bermakna atau meaning learning dan belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna dalam hal ini belajar yang bermakna dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar yang dimana informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki oleh seorang yang sudah belajar. Yang kedua yaitu belajar menghafal. Belajar menghafal adalah suatu kegiatan yang dimana peserta didik berusaha untuk menerima dan memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya atau dari materi pembelajaran yang dibacanya seperti buku. David Ausubel beranggapan bahwa suatu kegiatan pembelajaran baru akan bermakna jika guru dapat mengombinasikan konsep, prinsip, dan informasi verbal dengan baik. Dengan kata lain, proses belajar yang hanya dilakukan dengan menghafal saja tak akan mampu membuat kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. Oleh sebab itu, supaya proses belajar bisa bermakna, maka seorang guru wajib untuk mempresentasikan hal-hal apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Sementara itu, peserta didik harus berusaha untuk memahami apa yang diberikan oleh guru. Berdasarkan konsep Minik Ausubel ini, sebuah proses belajar yang baik akan tercipta apabila tenaga pendidik memberikan materi yang bermakna. Bermakna di sini maksudnya adalah cara penyampaian materi dilakukan dengan baik dan menarik, dengan definisi yang baik dan juga presentasi yang menarik. Dengan begitu, murid yang mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna ini akan mengingat materi dengan baik juga. Konsep pemikiran ini diklasifikasikan oleh Ausubel dalam dua dimensi. Dimensi pertama yaitu merupakan proses belajar di mana pemahaman materi atau ilmu pengetahuan dihadirkan dengan cara penemuan. Dimensi kedua adalah suatu proses penyelesaian informasi dengan struktur kognitif yang sudah ada. Selanjutnya yaitu Jerome Bruner. Tokoh berikutnya berperan dalam perkembangan teori belajar kognitif adalah Jerome Schreiber Bruner atau lebih dikenal dengan nama Jerome Bruner. Jerome Bruner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seorang yang cerdas, seorang yang menyukai sejarah, seorang yang pandai dalam bidang matematika, dan sebagainya. Dalam pandangan Jerome Bruner, proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik. Menurut Bruner, proses belajar dapat terlaksana dengan baik jika pengetahuan dipelajari melalui 3 tahapan perkembangan kognitif siswa, yaitu enaktif atau berbasis tindakan dan konkret, ikonik berbasis gambaran atau visualisasi, dan simbolik berbasis simbol abstrak, bahasa, matematika, dan logika. Tahap enaktif adalah tahap kognitif yang dimana seseorang sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas agar bisa memahami suatu lingkungan yang ada di dekatnya. Misalnya, peserta didik mampu untuk menendang bola tetapi tidak mampu untuk menggumpalkan atau menggambarkan kegiatan itu lewat kata-kata. Selanjutnya, tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahap kognitif ketika seseorang sudah mengerti berbagai jenis objek dunianya dengan melihat gambar-gambar atau visualisasi verbal. Dengan kata lain, pada tahap kognitif ini seorang akan memahami suatu hal melalui suatu perumpamaan atau perbandingan. Misalnya, peserta didik sudah memiliki gambaran tentang mobil yang sedang berjalan, tetapi mereka belum bisa mengungkapkan dalam sebuah susunan kalimat.
Selanjutnya yaitu tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahap kognitif ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang sifatnya abstrak dan biasanya akan dipengaruhi dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti kemampuan bahasa dan kemampuan logika. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dan periode perkembangan kognitif. Menurut Piaget dalam teorinya, ada empat tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensorimotor dari umur 0 sampai 2 tahun. Tahap sensorimotor adalah tahap kognitif yang terjadi ketika seorang berumur 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak akan diperhatikan perkembangannya melalui kegiatan motorik dan suatu persepsi yang masih sangat sederhana. Biasanya pada tahapan ini, seorang anak akan melihat suatu objek lebih lama, mencari rangsangan pada sinar lampu atau sumber suara, dan mulai menyadari bahwa dirinya merupakan makhluk yang berbeda dari objek-objek yang ada di dekatnya. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional dari umur 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Tahap praoperasional adalah tahap kognitif yang terjadi saat seseorang berusia sekitar 2 sampai 7 tahun. Pada tahap kognitif praoperasional, biasanya dihubungkan dengan adanya penggunaan simbol atau penggunaan bahasa tanda. Selain itu, pada tahapan ini, konsep intuitif seorang anak mulai mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Biasanya, pengetahuan yang didapatkan berasal dari suatu hal yang bersifat abstrak. Ketika seorang anak memasuki tahap ini, tahap praoperasional biasanya sudah bisa mengenali ciri dari suatu objek. Misalnya, ada bola yang berwarna hijau, dapat mengumpulkan benda yang sesuai dengan ukurannya, dan sebagainya. Selanjutnya itu tahap operasional konkret dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Tahap operasional konkret atau tahapan kognitif ketiga menurut Jean Piaget merupakan tahapan kognitif yang muncul ketika seorang anak berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak atau peserta didik dianggap sudah bisa mempraktikkan aturan-aturan dengan jelas dan logis. Hal seperti ini biasanya ditandai dengan adanya kekekalan dan reversibel pada peserta didik. Tahap operasional konkret biasanya dikatakan sebagai suatu tahapan kognitif yang dimana seorang anak sudah bisa mengelompokkan, mengklasifikasikan suatu masalah. Alangkah baiknya ketika seorang anak sudah memasuki tahapan ini diberikan contoh suatu hal yang jelas dan logis supaya dapat menelaah suatu permasalahan dengan baik. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal dari 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal atau tahap kognitif yang terakhir Jean Piaget. Tahap operasional formal ini muncul ketika seorang anak atau peserta didik sudah berusia 11 tahun sampai dengan 18 tahun. Di tahapan kognitif ini, seorang anak sudah terlihat memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis dan abstrak dengan menggunakan sebuah konsep berpikir kemungkinan. Pada tahap ini bisa dikatakan muncul ketika seorang anak sedang memasuki usia pubertas. Pada umumnya, seorang anak yang sudah memasuki tahap kognitif operasional formal sudah bisa merasakan hal-hal seperti cinta, suatu hal baik atau buruk, serta tidak melihat suatu hal dalam bentuk hitam dan putih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia dini yang perlu dipahami dengan baik agar sebagai orang tua dan guru dapat mengantisipasi jika nampak hambatan dalam perkembangan kognitifnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat besar bagi anak serta orang tua maupun guru untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami perkembangan kognitif yang sesuai dengan harapan. Perkembangan kognitif yang berjalan sangat cepat maupun perkembangan kognitif yang berjalan lambat pada anak. Menurut Sugiono, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain adalah faktor pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Diungkapkan bahwa taraf intelijensi seorang anak sudah ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, di mana tempat ia berada. Selanjutnya yaitu kematangan. Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang kelima yaitu minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan, sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud.
Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam berpikir. Perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung, antara lain faktor keturunan, faktor lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Masing-masing orang memiliki faktor tersendiri yang mempengaruhi perkembangan kognitifnya yang dapat berjalan dengan cepat ataupun lambat. Sedangkan menurut Piaget, dalam pertumbuhan mental mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu hereditas. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun mendatang. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini seringkali disebut sebagai pengalaman fisik dan logika matematis. Selanjutnya yaitu transmisi sosial. Transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola pikir anak. Yang keempat yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yaitu hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Kematangan biologis adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan kognitif. Kematangan sangat mempengaruhi bagaimana seorang memahami dunia di sekitarnya. Proses pematangan biologis ini dikendalikan oleh gen. Setiap gen akan menunjukkan aksinya secara perlahan-lahan dan tampak sebagai sesuatu yang telah terprogram secara genetis. Ini diwarisi dari orang tua anak yang bersangkutan. Apa yang dilakukan oleh guru dan orang tua mempunyai hanya sedikit dampak pada aspek pematangan biologis ini. Hal yang dapat dilakukan untuk membantu proses pematangan biologis berjalan sebagaimana seharusnya adalah dengan memberikan nutrisi yang cukup sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, dan selanjutnya perkembangan kognitif dari faktor pematangan biologis ini juga akan berlangsung dengan normal. Selanjutnya materi yang kedua yaitu perkembangan psikososial. Konsep dasar perkembangan psikososial menurut para ahli. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Freud memperkenalkan teori perkembangan psikoseksual yang mencakup 5 tahap perkembangan, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap ini memiliki konflik yang harus diatasi oleh individu, dan jika konflik tidak terselesaikan dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu. Kedua yaitu Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang mencakup 8 tahap perkembangan yang berlangsung sepanjang seumur hidup. Setiap tahap memunculkan konflik psikososial yang harus diatasi individu. Contohnya, tahap pertama adalah trust versus mistrust, sementara tahap ke-6 adalah intimacy versus isolation. Abraham Maslow. Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang mencakup 5 tingkat kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Teorinya menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar sebelum individu dapat mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya, tahap-tahap dan periode psikososial menurut Erik Erikson. Tahap pertama yaitu tahap trust versus mistrust, dari lahir sampai 18 bulan. Tahap pertama dari teori perkembangan psikososial Erikson adalah trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan yang dimulai saat lahir dan berlangsung hingga sekitar 18 bulan. Ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Di masa ini, bayi sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya, yaitu orang tua. Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan. Jika pengasuh gagal memberi setiap kebutuhan di masa ini, maka anak-anak akan merasa bahwa mereka tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa dalam hidup mereka. Tahap kedua yaitu tahap otonomi versus rasa malu, usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Di tahap ini, keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan mereka dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka mulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi.
Jika tahap ini gagal karena anak-anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri mereka sendiri. Adapun contoh keterampilan yang bisa dilakukan anak yaitu eh, toilet training, berpakaian, menyikat gigi. Selain itu, tahap ini juga mencakup keterampilan fisik seperti berlari dan melompat. Tahap ketiga yaitu tahap inisiatif tes rasa bersalah usia 4 tahun. Tahap ketiga perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Selama tahap ini, seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak lain. Anak-anak juga banyak bertanya pada tahap ini. Anak yang berhasil pada tahap ini akan merasa mampu memimpin orang lain. Lalu, untuk anak yang gagal melewatinya yang disebabkan karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa pertanyaan mereka mengganggu, akan memiliki sikap yang sering meragukan diri dan kurangnya inisiatif. Keempat yaitu tahap ketekunan tes rasa rendah diri usia 5 tahun sampai 12 tahun. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntunan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan rasa perasaan rendah diri. Selanjutnya, tahap identitas fase kebingungan usia 12-18 tahun. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus mengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. Mereka yang menerima dorongan dan kekuatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi akan memiliki identitas diri yang kuat, perasaan kemandirian, dan kontrol. Kegagalan dalam tahap ini menyebabkan rasa tidak aman, bingung tentang diri mereka sendiri dan masa depan. Selanjutnya, keintiman fase isolasi usia 18 tahun sampai 40 tahun. Tahap ini meliputi masa dewasa awal ketika seseorang mengeksplorasi hubungan pribadi dengan orang lain. Di rentang usia ini, seseorang perlu membentuk hubungan yang intim dan penuh dengan orang lain. Sukses melewatinya akan mengarah pada hubungan yang kuat, sementara kegagalan akan menghasilkan rasa kesepian dan isolasi. Selanjutnya, generativitas fase stagnisasi usia 40. Di masa ini, seseorang menentukan kembali prioritas dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak, produktif di tempat kerja, dan terlibat dalam kegiatan dan organisasi masyarakat. Kesuksesan pada tahap ini akan mengarah pada perasaan berguna dan memiliki rasa pencapaian, sementara kegagalan akan membuat seseorang merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia. Terakhir yaitu tahap integritas fase keputusasaan usia 66 tahun. Tahap berakhir dalam teori perkembangan psikososial Erikson adalah integritas fase keputusasaan. Tahap ini dimulai sekitar 66 tahun dan berlanjut selama sisa hidup seseorang. Selama tahap ini, seseorang akan merefleksikan kehidupan dan pencapaian mereka, serta menerima kenyataan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Menurut Erikson, jika seseorang merasa hidupnya tidak produktif atau jika seseorang memiliki rasa bersalah atas hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan putus asa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, lingkungan sosial. Interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat dapat memengaruhi perkembangan psikososial seseorang. Yang kedua, faktor genetik. Pewarisan genetik dapat memengaruhi kecenderungan individu terhadap perkembangan psikososial tertentu. Yang ketiga, faktor kognitif. Kemampuan kognitif individu seperti pemahaman, persepsi, dan pemecahan masalah juga memainkan peran penting dalam perkembangan psikososial. Selanjutnya, peristiwa hidup. Pengalaman hidup seperti trauma atau peristiwa penting dapat memengaruhi perkembangan psikososial. Ketiga, faktor kultural dan nilai. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat memengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya, perkembangan fisik. Perubahan fisik yang terjadi selama masa pertumbuhan juga dapat memengaruhi perkembangan psikososial seseorang. Selanjutnya, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi akses individu ke sumber daya dan kesempatan. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan dan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan dapat mengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya, faktor hormonal. Perubahan hormonal selama masa pubertas dapat memengaruhi perkembangan emosi dan identitas diri. Selanjutnya, kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental juga dapat memengaruhi perkembangan psikososial.